Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Rido Kartoni Pasaribu, NIM G6401201099 yang berasal dari Departemen Ilmu Komputer. Pada sore hari ini, saya ingin menampilkan tutorial dalam pengimplementasian fungsi boolean dengan bantuan Logisim, di mana pada layar sebelah kiri saya telah terlihat ada dua fungsi, yaitu fungsi ABCD dan juga fungsi WXYZ. Nah, kita akan mulai dari fungsi ABCD. Kita akan pertama-tama memasukkan input-inputnya semua di bagian combinational analysis. Pertama-tama, kita akan menambahkan inputnya. Yang pertama itu A, B, C, dan juga D. Kemudian pada bagian outputnya kita tambahkan fungsi F, kita tambahkan F, dan kemudian pada bagian tablenya ini merupakan table of truth atau tabel kebenaran. Telah diketahui berdasarkan fungsi ABCD ini, sum of mintermnya itu adalah 2, 3, 6, 7, 12, 13, dan 14. Maka kita akan menyamakannya kepada di tabel kebenaran ini. Jadi 0 bernilai 0, 1 bernilai 0, 2 bernilai 1, 3 bernilai 1, 4 bernilai 0, 5 bernilai 0, 6 bernilai 1, 7 bernilai 1, 8 bernilai 0, 9 bernilai 0, 10 bernilai 0, 11 bernilai 0, 12 bernilai 1, 13 bernilai 1, 14 bernilai 1, dan 15 bernilai 0. Jadi, ini adalah tabel kebenaran dari fungsi kita ini. Selanjutnya, kita akan ke bagian expression, di mana bagian expression ini menjelaskan tentang aljabar boolean sederhana dari fungsi kita, di mana itu outputnya adalah A aksen C ditambah A, B, C aksen ditambah A, B, D aksen. Kemudian kita akan ke bagian ke tab minimize, di mana tab ini akan menampilkan key map dari fungsi ABCD tadi dengan formatnya itu sum of product. Ini adalah key map-nya. Kemudian kita akan mensimulasikan outputnya ini dengan menggunakan logic gate. Untuk melakukannya, kita akan menekan tombol build circuit dengan menamakan sirkuitnya itu adalah nomor 1. Kemudian kita tekan OK. Nah, telah ditampilkan gambar logic gate-nya, di mana logic gate ini menggunakan inverter, logic inverter serta gate AND dan OR. Gate AND dan gate OR. Nah, akan tetapi kita dapat mensederhanakan logic gate ini lagi dengan hanya menggunakan gate NAND. Cara untuk melakukannya itu adalah kembali ke tab minimize, kemudian kita akan membuild circuitnya, dan kita akan menceklis use NAND gates only. Kita akan menamakannya lagi nomor 1, kita klik OK. Nah, telah terbuild lagi sirkuitnya, di mana logic gate ini hanya menggunakan gate NAND. Nah, setelah ditemukannya fungsi ABCD, kita akan melanjutkan ke fungsi WXYZ. Kita akan kembali ke Windows, Combinational Analysis, dan inputnya kita akan ubah lagi. Kita akan pertama menambahkan W, X, Y, dan Z. Kemudian, di bagian outputnya, kembali kita menambahkan F, dan pada tabel kebenarannya, kita akan mengikuti sesuai sum of mintermnya, di mana 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, dan 15. 0 bernilai 0, 1 bernilai 1, 2 bernilai 0, 3 bernilai 1, 4 bernilai 1, 5 bernilai 1, 6 bernilai 1, 7 bernilai 1, 8 bernilai 0, 9 bernilai 1, 10 bernilai 0, 11 bernilai 1, 12 bernilai 0,
13 bernilai 1, 14 bernilai 0, 15 bernilai 1. Ini adalah tabel kebenaran dari fungsi Wx, YZ tadi. Kemudian kita akan ke bagian type expression, di mana outputnya itu ketika dituliskan ke dalam bentuk aljabar boolean sederhana, akan bernilai Z ditambah W aksen X. Nah, kita akan melanjutkan ke tab minimize-nya. Minimize. Dan di mana di tab minimize ini, kita akan kembali melihat key map dari fungsi yang kita kerjain tadi, yaitu fungsi WXYZ, dengan formatnya itu adalah sum of product. Dan untuk mensimulasikan outputnya ini dengan menggunakan logic gate, kita akan menekan tombol build circuit, menamakannya nomor 2, kita klik OK, dan ini adalah output dari fungsi WXYZ dengan mensimulasikannya menggunakan logic gate, di mana ada inverter, gate AND, serta gate OR. Dan kita dapat kembali mensederhanakan fungsinya ini dengan hanya menggunakan fungsi NAND saja. Caranya itu adalah dengan kembali ke tab minimize tadi, kita akan membuild circuit lagi, tetapi kita akan men-checklist use NAND gates only. Menamakannya lagi nomor 2, kita klik OK, dan ini adalah output dari fungsi WXYZ jika hanya menggunakan gate NAND saja. Nah, demikian tutorial dari saya tentang pengimplementasian fungsi boolean dengan bantuan Logisim. Kita dapat melihat ada berbagai macam penyelesaian terhadap fungsinya itu. Demikian tutorial dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih, selamat sore semuanya.